Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa mengawali pagi hari dengan keadaan semangat, sehat, dan juga insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, di sini saya akan mengisi daripada materi untuk matsama, di mana matsama ini adalah masa ta'aruf siswa. Kalau salah bisa dikorek. Jadi secara online karena kita nggak bisa tatap menatap, jadi kita berkomunikasinya secara online. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar. Perkenalkan dulu yang di depan ini, insya Allah yang kelas 11 dan juga kelas 12 yang sekarang mungkin sedikit banyak sudah kenal. Nama saya Mbak Ronia. Biasanya saya di sini ngajar penjaskes dan juga TIK untuk di Madrasah Aliyah Alikma Bangil. Oke, langsung saja. Jadi untuk setelah perkenalan, kita akan melanjutkan ke tema yang akan kita isi untuk maksama, yaitu temanya adalah remaja itu aktif, bukan pasif. Nah, adik-adik sekalian, kita kalau membahas remaja, sepertinya tidak akan ada habis-habisnya, ya kan? Dimana masa remaja itu masa peralihan daripada anak-anak menuju ke fase yang mana fase itu membentuk seseorang untuk menjadi apa nanti ke depannya. Ketika dia mau meranjak ke arah dewasa atau mau mengarah ke lebih serius, ke arah lebih serius. Nah, di sini remaja atau teenager, kita sebagai seorang remaja, yang pastinya biasanya remaja itu diibaratkan sebagai the change of the world, yaitu perubah daripada dunia, ya kan? Jadi tak heran kalau misalnya kalau membicarakan remaja itu tidak akan ada habis-habisnya sama sekali. Karena remaja itu yang akan mengisi ruang-ruang sejarah nantinya. Kenapa seperti itu? Karena di masa-masa peralihan, ketika kita mau menjadi dewasa, pastinya ada sesuatu hal yang membuat kita harus berpikir ke depan. Kira-kira nanti kita mau jadi apa ya? Kira-kira kita mau seperti apa ya ke depannya? Apakah kita harus menjadi orang yang biasa-biasa aja? Atau kita mau jadi orang yang cuek? Atau nanti kita pengen jadi orang yang bermanfaat? Itu adalah pilihan di diri kita masing-masing. Pilihan ada dalam diri kita. Jadi, pengaruh orang lain itu adalah sebatas pengaruh lingkungan yang akan menggerakkan daripada motorik kita untuk senantiasa memilih apakah jalan kita sudah benar atau tidak. Itu adalah pilihan kita. Jadi adik-adik sekalian, kita sama-sama belajar untuk tetap aktif ketika melakukan sesuatu hal. Meskipun di sisi lain kita tahu lah ya, kita nggak senantiasa up, kita nggak senantiasa terus ada di atas. Pastinya kita juga ada masa-masa di mana kita merasa pesimis, kita merasa futur, kita merasa bahwa memang tidak ada yang kita harapkan. Karena apa? Itu hanya sebatas pikiran-pikiran kita negatif yang akan mempengaruhi daripada kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Maka di sini
ketika teenager mau menjadi seseorang yang aktif, ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan. Apa saja itu? Progresnya yang paling penting adalah kita membuat planning. Apa itu planning? Mungkin adik-adik udah tahu ya, bahwa planning itu adalah rencana. Semua orang boleh berencana, tapi tetap Allah yang akan menentukan. Dan juga ketika rencana pasti harus diusahakan dengan ikhtiar yang maksimal dan juga dengan doa. Nah, untuk planning ini, kenapa kita harus membuat planning? Kenapa kita harus menulis? Karena ketika kita menulis, kita akan mengingat kembali. Namanya orang ya, kadang-kadang ada lupanya. Mengapa tulisan sampai dikatakan sebagai seperti binatang buas, yang mana binatang buas itu ketika diikat maka sama seperti tulisan, yang mana tulisan itu yang akan mengikat ingatan kita ketika kita lupa, akhirnya kita membaca lagi. Itulah salah satu daripada bagaimana kita belajar aktif untuk produktif. Nah, kenapa gak hanya aktif saja? Boleh kok kita aktif. Semua orang boleh aktif, tapi belum tentu semua orang itu produktif. Kita udah tahu kan ya, kalau menjadi seseorang yang produktif itu emang agaknya sedikit lumayan berat, karena memang banyak sekali kadang-kadang gangguan, kadang-kadang gesekan dari orang lain yang membuat kita itu jadi pesimis menghadapi sesuatu, maka itu wajar. Nah, itulah salah satu bentuk daripada aktifnya seorang remaja dalam memposisikan dirinya nanti ke depannya seperti apa. Dia harus membuat planning terlebih dahulu. Apa yang akan nanti dia lakukan ketika nanti selanjutnya di kedepan hari dia akan menuju cita-citanya, itu pasti harus ada gambaran. Nah, yang kedua, untuk tentang remaja yang pasif. Kenapa remaja bisa pasif? Nah, ini juga pembahasan yang sangat seru. Ternyata remaja juga nggak hanya dikaruniai karakter yang aktif juga. Karakter pasif juga kadang-kadang menyelimuti. Karakter aktif dan juga karakter pasif itu juga nggak semua pengertian aktif dan pasif itu diartikan sebagai sesuatu yang kalau aktif itu bagus, kalau pasif itu kalau nggak bagus. Jadinya tidak seperti itu. Aktif juga bisa dikatakan tidak bagus kalau aktifnya tidak baik. Maka perlulah mengaktifkan sesuatu yang baik dalam diri kita dan itu dikontinukan. Memang hari-hari ini ketika pembelajaran online semakin berjalan begitu rumitnya, ketika ada yang bermasalah dengan kuota, ada yang bermasalah dengan bagaimana Mbak saya nggak punya handphone. Terus yang ketiga lagi, bagaimana kondisi orang tua saya ketika orang tua saya ini memang kurang mampu sehingga saya dimintai tolong buat pembelajaran online terus. Bagaimana uang jajan saya nggak sebanyak kuota saya? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi ya inilah dunia. Jadi kita balik lagi kembali. Kalau misalnya kita tidak bisa belajar secara online, kita baca buku-buku yang ada di rumah. Setidaknya ketika kita tidak bisa melanjutkan progres kita untuk belajar secara online seperti teman-teman yang lain, ternyata ada beberapa opsi yang lain yang harus kita pilih. Nah, tadi untuk melanjutkan yang kedua, kenapa remaja bisa pasif? Kita tarik kesimpulan. Pasif itu lebih diartikan sebagai orang yang kalau orang yang nggak terlalu banyak melakukan sesuatu, iya ya. Nah, timbulnya sifat pasif ini kepada seorang remaja atau kepada seorang yang memang lagi tahap-tahapnya untuk mencari jati dirinya ini, yaitu yang pertama bisa jadi karena adanya bullying. Adik-adik udah tahu bullying kan ya? Ya mungkin insya Allah sudah sedikit banyak tahu tentang bullying. Bullying itu adalah mohon maaf ya kalau bahasa langsung ceplas-ceplosnya itu mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan
ngilokno kan gitu. Nah, dari menjelek-jelekkan itu akhirnya ketika ada satu remaja yang mana ada permasalahan hidupnya, tiba-tiba ada satu atau dua orang atau bahkan orang lain itu membulinya, maka akan menjadi mental illness. Mentalnya akan sakit, akan terganggu, sehingga menyebabkan apa? Remaja itu pasif, remaja itu jadi murung, nggak punya semangat hidup, terus juga nggak punya visi misi kedepannya itu seperti apa. Sedangkan kita di dunia ini saja memang membutuhkan visi misi untuk melanjutkan bagaimana kita nanti setelah ada di dunia, kan seperti itu. Nah, adik-adik, untuk untuk kata daripada aktif di sini bisa diartikan juga sebagai kata syukur, rasa syukur. Jadi wujud daripada keaktifan kita adalah wujud daripada syukur kita. Betul nggak kira-kira? Adik-adik nanti bisa tulis di komentar, benar nggak kira-kira wujud keaktifan kita itu adalah wujud daripada kesyukuran kita? Sekarang gini, kalau misalnya orang yang aktif, mereka merasa bahwa dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan secara sempurna, nikmat sehat, nikmat kesempatan, akhirnya mereka memaksimalkan waktunya untuk apa? Untuk aktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini juga bisa ditarik kesimpulan sebaliknya. Mbak, bukan berarti orang yang pasif itu orangnya itu gak bersyukur. Ya memang tidak semua seperti itu. Tapi gambarannya karena memang tidak semua orang menjalani hidup itu sesuai dengan keinginannya. Tapi yang jelas segala sesuatu itu bisa disikapi dengan apa yang harusnya kita lakukan. Contohnya saja seperti ini. Adik-adik misalnya pengen milih sekolah ya. Aku nggak mau sih itu mondok karena mondok itu terkesan di kayak penjara. Di situ nggak boleh bawa handphone, di situ nggak boleh bawa di situ nggak boleh nonton televisi, di situ nggak boleh bawa celana yang ketat. Itu kan juga jadi pilihan kan. Kenapa kok orang tua kita memilihkan kita ke pondok? Atau kenapa orang tua kita memilihkan ke suatu sekolah yang mana kadang-kadang itu tidak kita inginkan? Itu juga harus jadi satu yang harus kita pikirkan. Kenapa kok orang tua kita memilih hal tersebut? Apakah ada baiknya? Ataukah kita hanya sebatas memikirkan negatifnya saja? Itu berasal dari diri kita masing-masing. Tergantung kita bagaimana cara kita berpikir. Kiranya kalau misalnya kita berpikir sesuatu yang kurang baik, jatuhnya nanti akan kurang baik juga. Makanya kenapa kita diminta untuk selalu berpositif thinking. Ketika apapun yang kita kerjakan misalnya belum mencapai sesuai planning kita, maka kita diminta untuk tetap usaha. Kamu nggak apa-apa, usaha gitu loh kan. Makanya kenapa penemu daripada lampu, komputer, semuanya, maka mereka nggak akan instan melakukan sesuatu. Mereka nggak akan menyerah dalam satu titik yang mana titik itu mereka jadikan sebagai uji coba atau latihan atau exercise bahasanya gitu kan. Jadinya lebih ke bagaimana mereka mematangkan diri. Oke, ketika exercise ini aku belum berhasil, maka aku akan melanjutkan ke arah yang selanjutnya. Aku akan menuju goal yang selanjutnya. Ketika goal yang selanjutnya belum bisa, maka kita perlulah buat planning selanjutnya. Jadi jangan berhenti gara-gara harapan kita satu saja tidak bisa kita tempuh. Kalau pengalaman Mbak Uni sendiri sih, mulai dari SD sampai SMA itu nggak pernah sama sekali memilih sekolah yang Mbak Uni pengen nih. Gitu. Ini juga mungkin gambaran daripada orang tua kita. Orang tua kita tahu bagaimana porsi kita memilihkan sekolah untuk kita, bagaimana baiknya. Jadi tetap ketika kita aktif, ketika kita mau bersyukur, tetap kita landasannya yaitu bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri, dan juga kita berterima kasih kepada orang tua kita karena bentuk keaktifan kita juga. Mungkin salah satunya karena pengaruh daripada orang tua kita yang dulunya mengajarkan kita untuk ayo nak,
ayo kamu itu harus berani seperti ini, kamu itu harus mengerjakan sesuatu yang baik, kamu jangan takut. Maka itu peran orang tua yang paling aktif yang pertama. Maka nggak heran kalau misalnya ada anak yang pede atau anak yang aktif, itu salah satunya karena mereka diajari orang tua mereka untuk selalu melakukan sesuatu hal yang baik tanpa mereka harus malu mengerjakannya. Itu kembali lagi kepada diri kita, bahwa orang tua kita nggak seperti itu, orang tua kita nggak bisa memotivasi. Nah, jangan seperti itu. Mungkin kita bisa memotivasi diri kita dengan cara apa? Memilihkan teman-teman yang baik buat kita sendiri. Karena pengaruh kita bukan dari kita juga. Jadi pengaruh kita dari lingkungan kita, pengaruh kita juga dari teman-teman kita. Saatnya tinggal kita yang memilih, tinggal ada yang memilih di mana jalan selanjutnya. Buat planning yang terbaik. Jangan sampai mikir bahwa mimpiku ketinggian. Jangan seperti itu. Tapi yang jelas semua perlu ditata sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Kita bermimpi jadi dokter, tapi kita tidur-tiduran. Kita bermimpi kuliah di universitas yang kita inginkan, tetapi kita ketika di kelas saja udah belum guru-gurunya masuk, guru-gurunya masuk lagi, belum udah gitu. Jadi kan itu tinggal pilihan kita sendiri. Apakah kita mau menjadi seseorang yang memang maju dan tidak terlalu menghiraukan apa-apa yang membuat pikiran kita menjadi negatif, atau kita terlampau mengurusi urusan atau ucapan orang lain tanpa kita mencari solusi. Nah, adik-adik, di pembelajaran online ini, atau bahasa kerennya itu sekarang learning management system, yaitu sistem manajemen daripada pembelajaran. Kita harus dituntut menjadi orang yang melek teknologi. Kita harus menjadi kreatif dalam berteknologi. Mbak, aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi kita belum belajar untuk terbiasa. Jadi itu memotivasi adik-adik juga dan juga Baunia sendiri, bahwa ternyata segala sesuatu itu bisa diselesaikan atau bisa dilakukan yang mana kita mau belajar. Jangan sampai bosan belajar, ya. Jadi jangan sampai bosan belajar, jangan sampai bosan melakukan sesuatu hal yang baik. Meskipun di sisi lain kita juga pasti ada masa-masa aku bosan, pasti ada. Caranya apa untuk tidak bosan? Caranya adalah memilih teman-teman yang baik, yang memang produktif untuk membuat kita semangat. Mbak, aku masih bosan nih. Apa itu? Memilih teman-teman kayak gitu, aku masih pengennya molor-molor. Lah gimana? Kamu pengen menjadi orang yang aktif, tapi kamu sendiri molor. Terus siapa yang salah? Nah, ya nggak tahu siapa yang salah. Tinggal kita sendiri yang melakukan. Apakah jalan kita ini udah benar? Apakah selama ini kita sudah memilih teman yang benar? Atau kita hanya sebatas ikut-ikutan karena temanku molor, akhirnya aku ikut molor? Nah, itu juga pilihannya dari teman-teman sendiri atau adik-adik sendiri. Jadi tetap semangat. Insya Allah pembelajaran online, e-learning ini akan membuat adik-adik nanti kedepannya bisa merasakan hal-hal yang memang mungkin saat ini tidak bisa tidak akan kita pikirkan sebelumnya. Wah, ternyata nanti kita akan belajar online terus ya. Oh, ternyata nanti kita akan bekerja di rumah terus ya. Ternyata tidak seperti itu. Jadi nanti insya Allah kedepannya moga-moga kita berdoa sama-sama, semoga rezekinya orang tua kita dilancarkan, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Kita selalu minta kemudahan Allah dalam belajar dan juga memperbaiki diri, karena memang kita nggak luput dari yang namanya salah. Jadi adik-adik, learning ini nanti insya Allah akan berlanjut mungkin sampai semester 1 selesai. Moga-moga aja pandemi ini segera berakhir dan insya Allah mungkin adik-adik nanti bisa kembali lagi ke sini dengan belajar bersama guru-guru kita. Ternyata sangat menyenangkan ya, daripada belajar di rumah. Aku bosen ya, nggak cuma sampean aja, kita sebagai guru-guru aja kadang-kadang ya Allah biasanya ada anak-anak kan gitu. Jadinya tetap adik-adik semangat, tetap aktif, tetap produktif. Yang paling penting produktif yaitu secara kontinu. Kita harus punya target. Seharinya kita harus mengerjakan apa? Kita harus melakukan itu.
satu hari harus membaca satu buku atau setengah buku lah. Itu adalah hal-hal yang menjadi membuka wawasan kita untuk senantiasa belajar untuk lebih baik. Dan juga jangan hanya membaca novel-novel saja yang nggak bermanfaat atau komik, tapi membaca sesuatu hal yang memang bermanfaat, meskipun nggak bisa lewat buku langsung, bisa lewat e-book atau lewat buku online. Jadi tetap semangat adik-adik, tetap semangat untuk pembelajaran online ini. Semoga senantiasa Allah lindungi, Allah berkahi, dan juga semoga tidak jenuh, karena pastinya apalagi adik-adik yang kelas 10 ini belum merasakan gimana masa orientasi yang sesungguhnya, karena hanya berbasis online jadi tidak bisa merasakan gregetnya belajar. Jadi tetap semangat, insya Allah nanti Allah mudahkan. Oke, adik-adik terima kasih banyak. Mungkin hanya cukup itu pesan daripada Bagonia. Ini juga pengingat Bagonia pribadi, dan juga moga-moga bisa memotivasi adik-adik. Oke, kul afan, terima kasih udah menonton daripada live meetingnya. Meskipun meetingnya hanya sendiri, beberapa orang saja live meetings. Jadi terima kasih banyak, thank you so much for the live meetingnya untuk di IG-nya ya ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.